warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Silviana Hidayatun Nikmah. Saya mahasiswa program studi Sosiologi Agama kelas B semester 5 di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin membagi pengalaman dengan narasumber saya yang bernama Kak Ismilatun Nafiah, yang kebetulan beliau adalah bagian daripada keluarga saya. Oke, baik, saya Silvi sekarang sudah bersama narasumber saya yang bernama Kak Ismilatun Nafiah, yang dimana saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman hidup beliau. Oke Kak Ismi, langsung saja saya bertanya-tanya. Pernah nggak di hidup Kak Ismi ini ada pengalaman yang paling berpengaruh gitu bagi hidup Kak Ismi? Halo, nama saya Ismilatun Nafiah. Langsung saja. Dulu saya pernah ada pengalaman hidup waktu saya mau jadi TKW. Ya, dulu saya jadi TKW ke Malaysia. Salah satu TKW Malaysia dulu pernah tahun 2019. Pernah nggak Kak Ismi ada di situasi yang sangat sulit yang membuat Kak Ismi ini harus mengambil keputusan yang sangat besar? Ada pada saat itu waktu orang tua sedang sakit, perekonomiannya sedang sulit, jadi saya untuk memutuskan menjadi TKW di luar negeri itu. Oke, jadi gimana sih Kak Ismi ini untuk menyikapi masalah hidup yang datang di kehidupan Kak Ismi? Untuk menyikapi masalah hidup, ya semua sudah ditakdir sama Allah, jadi kita jalanin aja. Jadi mau kita marah sama Allah pun malah kita yang kufur. Mungkin ini ada suatu saat ada hikmahnya dari semua masalah hidup ya. Jadi kita jalanin aja gitu. Ya, kita syukurin aja. Ada yang lebih dari kita gitu. Jadi kita harus bersyukur. Ikut alur lah Ya, ikut alur gitu lah. Apa Kak Ismi ada prinsip atau nilai tertentu yang dipegang dalam menghadapi tantangan hidup gitu? Ada prinsip, dulu saya punya prinsip kalau kita harus percaya sama seseorang. Tapi sekarang semenjak saya punya pengalaman dari TKW itu, jadi pekerja luar negeri, di situ saya jangan percaya sama orang. Itu prinsip di hidup saya. Gitu. Oke. Apa Kak Ismi ada pengalaman yang membuat Kak Ismi itu mengubah cara pandang terhadap hidup Kak Ismi? Ada. Jadi dulu jadi TKW itu ya, saya kan niatnya ke Singapura nih ceritanya. Saya mau ke Singapura. Nah, terus di agensi itu jadi saya kayak lebih diiming-imingin udah ke negara sebelah aja, ke Malaysia aja gitu. Yang dekat gitu dari Indonesia. Yang dekat dengan Indonesia. Terus di sana kita dapat iming-iming yang gaji sekian gitu kan. Terus hari liburnya sekian. Jadi kita bisa pegang handphone yang sekian. Jadi kita bisa ngabarin orang tua gitu. Jadinya kita berpikirnya tuh, oh ini job bagus lah gitu kan. Dulu saya ditawarnya di restoran. Nah, setelah itu saya itu udah sampai Malaysia tuh. Disitulah saya dapet job beda dari yang ditawarkan sama si agensi itu. Jadi di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi saya. Nah, di situ saya tanya kan sama itu agensinya, kok nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Nah, agensi bilang udah jalanin aja katanya gitu kan. Jalanin aja dengan ininya, kalau enggak sebulan dulu aja dicoba, nanti kalau nggak cocok, kalau nggak sesuai kita bisa ganti agensi, ganti majikan gitu. Udah tuh saya jalanin sebulan, udah dijalanin sebulan, ternyata nggak sesuai juga kan. Saya dapet majikan yang kurang beruntung gitu. Jadi ya saya kembali lagi ke agensi, yang namanya employer bayar mahal ke agensi, jadi agensi lebih mendukung, lebih lebih membela employer daripada saya gitu. Nah, di situ saya udah nggak percaya lagi sama orang gitu. Soalnya kan saya saya percaya nih sama ini orang, apalagi saya orang awam tuh, masih polos banget, ke luar negeri pertama kali.
saya percaya sama orang tuh, di situ saya udah merasa kayak bener-bener dibohongi, bener-bener dihianati, jadi udah jangan percaya sama orang gitu. Pertama percaya karena dia ini kayak ngasih harapan Iya, hidup, kayak kita bakal dapat gaji gede Iya. melewati dia, ternyata dia Iya. kayak sama aja ngehianatin kita. Iya, saya kira bisa di sana kita bisa merubah nasib gitu kan, ternyata ya begitulah ya. Nggak sesuai ekspektasi. Jadi pernah nggak ada orang gitu yang mencoba ngeyakinin Kak Ismi atau mempengaruhi Kak Ismi untuk mengubah cara berpikir atau bertindak Kak Ismi? Pernah, itu ayah saya salah satunya ya. Dia selalu menguatkan saya kalau selalu berpikir udah jangan pernah putus asa gitu, jangan percaya sama orang lain, percaya pada diri sendiri aja. Sekalipun itu orang terdekat kamu, jangan pernah percaya. Itu orang tua ayah saya bilang seperti itu. Udah percaya sama diri sendiri, ikuti apa kata hati. Apa Kak Ismi ini mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain atau lebih percaya sama diri sendiri? Ya itu tadi, dulu waktu saya sebelum punya pengalaman jadi TKW itu saya lebih percaya sama orang. Saya gampang terpengaruh sama orang. Kalau orang bilang ayo kita gini, saya ikutin tuh. Ayo kita usaha gini, saya ikutin. Ternyata ya nggak sesuai ekspektasi, dan ya seperti itulah. Dari belajar dari pengalaman hidup yang sudah. Jadi sekarang saya lebih percaya sama diri saya sendiri. Gitu kok. Apakah ada pengalaman yang membuat Kak Ismi ini mengubah cara pandang terhadap hidup Kak Ismi ke depannya? Pengalaman mengubah cara hidup, itu tadi ya, kita dapat pengalaman dari yang dari TKW itu sih kata saya, Maya. Iya, yang kayak gitu-gitu aja. Itu benar-benar jadi pengalaman hidup yang menampar hidup saya kayaknya ya. Terlalu ekstrim banget hidupnya di sana itu ya. Pengalaman di sana seperti, soalnya gimana ya, di sana itu saya mendapatkan perlakuan yang kurang baik sih di sana itu. Jadi ya seperti itu, saya tidak digaji selama 9 bulan itu kan. Jadi saya ke agensi, saya tidak mendapatkan pembelaan, jadi saya bingung dong mau kemana di negara orang. Saya tidak kenal siapapun, saya tidak punya saudara siapa-siapa di sana ya. Namanya kita di negara orang, apalagi saya orang awam, orang gunung, saya kan nggak tahu lah di sana. Ya itu jadi benar-benar pengalaman saya yang luar biasa banget menurut saya. Terus apa yang menjadi alasan utama Kak Ismi untuk mengubah sikap atau kebiasaan tertentu? Untuk mengubah sikap saya untuk menjadi lebih baik lagi sih ya. Kedepannya kita ya semakin dewasa, kita harus lebih baik lagi. Jangan pernah melihat ke belakang, kita harus selalu melihat ke depan. Kemarin kita gagal, belum tentu besok kita gagal gitu aja. Kita selalu mencoba. Iya. Apakah perubahan itu terjadi karena nasihat seseorang, pengalaman pribadi, atau tekanan situasi yang dihadapi oleh Kak Ismi? Situasi menurut saya lebih ke apa ya, ke pelajaran hidup apa ya, situasi lah bisa. Iya, situasi. Kayak bisa. Kalau yang suruh balik ke masa lalu, ke besok-besok itu mau nggak? Kayak ke besok-besok kayak kemarin kayaknya gitu. Enggak deh ya. Udah cukup Kayaknya pengalaman Oke. hidup saya yang kemarin itu udah cukup. Mungkin bakal ada pengalaman yang baru mungkin ya ke depannya, lebih tapi baik. iya yang lebih baik, tapi saya selalu berdoa jangan pernah yang kemarin terulang lagi. Udah gitu sih menurut saya. Terus setelah mengalami perubahan sikap itu, gimana dampaknya terhadap kehidupan Kak Ismi yang sekarang? Sekarang saya lebih berpikir positif ya ke depannya. Kalau sebelumnya kan saya kayak terlalu jalan buntu gitu kan, nyari jalan buntu gitu. Kalau misalkan kayak kemarin saya benar-benar diuji dengan ekonomi saya, jadi kayak saya udahlah bagaimana nih cari jalan keluarnya. Ya udah itu saya jalan buntu, berpikir yang tidak apa ya, Masuk akal. iya, saya tiba-tiba langsung udah saya jadi TKW aja gitu, seperti itu. Menurut Kak Ismi, seberapa penting peran komunikasi dan persuasi dalam membantu seseorang menghadapi masalah hidup?
Itu penting banget ya menurut saya ya, soalnya kayak pengalaman saya dulu waktu jadi TKW itu, kembali lagi ke TKW ya. Kenapa pengalaman ini TKW? TKW Iya, jadi dulu waktu saya jadi TKW saya kan dapat perlakuan tidak baik eh, oleh majikan saya kan. Dia berani main tangan sama saya kan, saya tidak digaji, saya dikasih makan itu cuma pakai itu nasi sama daun apa namanya, daun ubi, Ya daun Allah. ubi yang daun mantang itu kan, ubi jalar itu. Nah itu kan di situ saya tuh udah benar-benar kayak frustasi gitu. Saya tidak dipegangin handphone, paspor saya ditahan, KTP saya ditahan, saya pun tidak punya identitas di negara orang kan. Jadi saya permit pun tidak ada, tidak dikasih ke saya gitu si permit. Jadi saya tidak ada izin tinggal kan. Jadi saya kalau kabur ilegal gitu. Jadi saya kadang berpikir, aduh, apa saya bunuh diri aja gitu. Ternyata begitulah, TKW yang bunuh diri itu mungkin mereka tidak mendapatkan pembelaan dan tidak punya teman untuk berbagi cerita. Ya jadi dia tuh Merasa tertekan. iya dipendam sendiri gitu. Kalau punya masalah tuh kalau dipendam sendiri mungkin seperti itu ya. Kalau ini mereka bisa bertindak nekat gitu, mengakhiri hidupnya. Iya, bunuh diri. iya bunuh diri seperti itu. Apa mereka ini ke apa minum obat atau bagaimana caranya, banyak ya kalau kayak gitu sekarang ya. Karena Allah. udah buntu gitu. Iya, pikirannya. nauzubillah min dzalik. Saya dulu memberanikan diri melarikan diri dulu. Melarikan. Jadi Iya, nggak ada berpikiran untuk bunuh diri ya. Maaf ini ya. sempat ada. Karena kita sudah, ya itu tadi saya selalu berpikir buntu kan dulu kan, cara apa cepat gitu kan, cara apa ya namanya ya, tidak bisa Daripada berpikir hidup- panjang. Daripada Iya. hidup saya seperti ini. Iya, gitu. saya di negara orang sudah tidak digaji, saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Jadi ya itulah saya kadang berpikir apa saya mengakhiri hidup saya gitu. Jadi ya itu tadi, saya lebih milih melarikan diri dari Malaysia. Saya melewati apa, dari Malaysia itu saya naik itu kapal yang buat mancing. Jadi itu. nggak naik pesawat kan? Enggak naik pesawat. Ada kita dari Batam ke Bandar Lampung itu kita naik pesawat. Jadi dari perairan Malaysia sampai ke perairan Indonesia itu kita naik kapal yang buat mancing itu ya, namanya kita Nelayan. iya namanya kita kaburan. Kita tidak punya paspor, tidak punya identitas, jadi kita lewat belakang. Itu pun nekat ya. Berapa jam Kak kira-kira dari Malaysia ke Batam ya? Iya, itu sekitar 7 jam. Kalau dari Malaysia itu 7 jam. Kita berangkat dari jam 2 pagi, jam 2 subuh itu. Sebelum subuh itu kita sudah keluar, kita sudah naik jam 7. Jam 7, jam 8 itu kita sampai di Batam, di Kepulauan Riau. Itu kita sampai. Terus setelah itu kita naik pesawat ke Bandar Lampung. Kita naik pesawat. Kak Ismi kok bisa punya berpikir kabur itu kan karena tertekan. Kok bisa kabur? Emang kayak rumahnya emang nggak ditunggu atau majikan Kak Ismi gimana gitu? Nah pada saat itu mungkin pas ada kesempatan saya untuk kabur ya. Jadi biasanya kunci rumah itu selalu dipegang sama dia, dititipin sama anak-anaknya kalau majikan saya pada pergi. Nah pada saat itu mereka pergi, itu mendekati hari Imlek. Besoknya Imlek, sekarang dia lagi mau belanja daging lah, keperluan untuk Imlek kan. Nah itu si kunci itu ditaruh di meja deket pintu. Nah di situ saya langsung berpikir, terus saya tidak pikir panjang di situ kan, tidak pikir panjang lagi. Saya ambil kuncinya, saya bawa mineral 150 ml lah, kecil segini. Saya bawa, langsung saya keluar dari rumah dengan badan saya gemeter tuh, hidup apa enggak. Saya udah bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan saya mati di Malaysia mungkin emang udah takdir saya di sini. Kalau saya bisa pulang ke Indonesia, saya mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi nekat ya. Jadi emang pure bener-bener Kak Ismi ini di rumah itu, maaf bahasanya pembantu gitu. Pembantu di rumah itu sendiri atau ada pembantu lain? Enggak, saya di sana jadi ART satu-satunya di sana itu. Jadi kan kalau pagi kita di rumah, kalau siang kita di kantor. Jadi kita kayak dikerjakan 2 tempat gitu. Kan itu tidak sesuai perjanjian di awal kan. Nah sampai situ makanya saya tidak cocok dengan pekerjaan itu. Soalnya saya dikerjakan 2 tempat.
gajinya pun ditawarinya 1.200 ringgit kan, tidak sesuai. Nah, pada saat itu saya tidak digaji, saya minta gaji, saya mau kirim orang tua saya sakit kan, saya mau kirim tuh orang tua saya. Terus saya bilang, madam, saya minta gaji saya dong, saya mau kirim orang tua saya. Kamu nggak usah tanya-tanya gaji ya. Dia ngomong kayak gitu majikan saya kan, kamu nggak usah minta-minta gaji, kamu tuh di sini kerja tahunya, katanya nggak usah mikirin gaji, katanya seperti itu. Nah, saya berpikir, wah, saya kerja cari duit untuk orang tua saya, di sini saya tidak digaji. Waduh, oke, saya sabar di situ. Udah sabar, 3 bulan ke depan dia mulai main tangan dengan saya. Ya di situ saya. Jadi mental juga kena ya? Iya, fisik, sangat. iya. Iya. Saya dilempar tuh pakai apa yang buat penggorengan itu, yang apa namanya, sutil ya, tempat saya itu sutil lah ya. Saya kata spatula itulah, spatula. Beliau tuh sedang masak ya, saya dilempar oleh spatula. Cetak aja. Keluar tuh darah. Oke, sembuh tuh. Terus beberapa bulan kemudian dia ini main lagi seperti itu. Kita lagi nyincang daging tuh ya, daging sapi apa itu waktu itu lupa. Saya nyincang bawang putih, dia lagi nyincang daging itulah. Dia tiba-tiba melihat saya dengan mata seperti orang marah gitu. Dengan pisaunya itu dia langsung bagian atas, tapi bukan yang bagian tajamnya ya, bagian atasnya itu cetak di kepala saya kan. Keluar darah itu di kepala saya itu, netes kan. Saya pegang tuh. Saya bilang, madam, ada darah. Kamu belum mati kan? Dia bilang kayak gitu. Kamu belum mati, kamu harus kerja dong, saya bayar kamu loh, katanya gitu loh. Pikir saya, dia lo nggak pernah bayar saya. Dia bilang kayak gitu. Gimana dia bayar saya? Di situ dia seperti ketakutan itu. Saya mau lapin ke tembok tuh kan, tangan saya udah banyak darah itu kan. Saya mau lapin, jangan dia tempelin ke tembok. Dia bilang kayak gitu. Takut di record. Nah, itu tuh saya ingat-ingat. Pokoknya setiap kejadian saya ingetin tanggal kejadian itu di CCTV. Soalnya di bagian-bagian rumah dia itu ada CCTV-nya. Saya ingetin tuh tanggal-tanggalnya buat bukti kan gitu saya nanti. Suaminya datang tuh. Kalau suaminya dia baik, tidak berani macam-macam dengan saya. Kalau suaminya itu si istrinya, entah kenapa sih emang sikapnya seperti itu atau bagaimana, saya tidak tahu. Di situ suaminya langsung marah-marah ke istrinya. Jadi saya di situ baru mendapat pembelaan dari suaminya. Itu cuma 1 kali itu doang saya dibelain, karena mungkin dia panik kali ya melihat saya udah berlumur darah dari kepala itu. Tapi emang sebelumnya itu Kak Ismi nggak ada masalah atau membuat kesalahan kan, atau tiba-tiba majikan Kak Ismi dengan spontan berperilaku bersikap kasar seperti itu? Menurut saya enggak sih ya. Mungkin kalau awal-awal yang namanya TKW kita kan belum paham kan dengan dengan bahasa. Pertama kita belum paham, namanya kita di negara orang beda bahasa ya. Seperti kayak kita salah ngambilin barang nih, misalnya kayak ambilin sudu lah. Di Indonesia sudu apa kita nggak tahu, kita ambilin piring, ternyata dia mintanya sendok. Terus ambilin saya cawan, cawan kita nggak tahu cawan apa, kita bingung mondar-mandir kan. Kita tanya, dibentak sama majikan saya. Jadi saya ngide saya bawainlah itu mangkok. Cawan itu gelas, dia bilang kayak gitu. Bodoh kamu, gini. Nah, mulai dari situ mungkin dia emosi. Tapi lama-lama saya tidak berbuat kesalahan pun mereka dia ya lebih ke personal ya, dia lebih emosi ke saya, tidak berpikir panjang lagi untuk menghajar saya gitu, udah nggak berpikir-pikir lagi. Jadi dia dikit-dikit kayak dikit-dikit tampar gitu ya. Seperti itu sih pengalaman saya di Malaysia. Jadi kayak gitu cara menyikapi Kak Ismi gimana? Apakah Kak Ismi diem aja atau balik tampar atau gimana gitu? Pasti kan kayak gitu kan mental juga yang kena, kayak fisik sakit, mental juga lebih sakit. Iya, ya namanya kita di negara orang ya, kita nggak tahu apa-apa. Apalagi saya orang awam, jadi seperti itu saya tidak berani melawan. Kalau saya melawan, dia akan memutarbalikan fakta, jadi nanti saya yang salah di situ. Dia punya kuasa, dia pribumi di situ, dia punya kuasa, dia bisa laporin saya ke polisi, nanti saya di penjara, saya
tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya diem, udah saya tahan, saya niat dalam hati saya kalau misalkan saya balik ke Indonesia saya bisa urus dari Indonesia kayak gitu. Jadi sampai sekarang majikan Kak Ismi yang ada di Malaysia masih menghubungi, masih bertanya atau ada kabar seperti apa? Tidak, semenjak saya pulang ke Indonesia tidak pernah kami berhubungan lagi, tidak pernah ada kontekan lagi. Dulu waktu pulang dari Malaysia itu kan saya sampai Indonesia, saya tuntut gaji saya 9 bulan itu kan. Saya berpikir itu hak saya gitu, saya harus dapat itu kan. Karena saya sudah tidak mendapatkan saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap saya kan. Saya tidak mendapatkan hak saya, jadi saya berusaha nyampe Indonesia, saya urus semuanya kayak gitu. Alhamdulillah dapat. Oke. Jadi kalau Kak Ismi ketemu sama orang yang lagi menghadapi masalah yang sama gitu kayak Kak Ismi, gimana Kak Ismi menyikapinya untuk berubah ke arah yang lebih baik? Kalau ketemu orang yang lagi punya masalah yang sama ya, mungkin saya lebih berbagi pengalaman ya ke dia biar dia bisa belajar dari kisah saya di sana gitu. Ya mungkin tidak semua, mungkin karena kita juga nasib-nasiban kan, ya kita tidak menjelekkan orang-orang yang menjadi TKW gitu atau gimana. Apa ya, lebih berhati-hati sih ya. Kalau misalkan dia memang benar-benar nekat mau jadi TKW ya monggo, tapi lebih berhati-hati kayak agensinya harus jelas, dia bertanggung jawab atau tidak. Saya sih menyaranin kalau mau kayak gitu harus banyak survei dulu, harus tanya-tanya ke orang yang pengalaman ke negara ini, jadi mereka tuh nggak salah pilih gitu. Lebih diomongin aja sih, orang itu takutnya salah langkah gitu, lebih percaya sama orang akan menjerumuskan kita juga gitu. Kayak gitu, kita kalau ketemu yang sama masalahnya kita harus dikasih pencerahan dulu. Kayak gitu lah. Tapi sejauh ini kayak Kak Ismi suka apa ya, nostalgia ke masa lalu gitu, kayak kok saya bisa ya dulu kayak gini, tapi ya seperti itu gitu. Pernah, sering nostalgia kayak gitu, kayak lebih bersyukur ya sekarang ya, kayak ya Allah kayak masih diberi hidup. Iya, kayak ya Allah aku tuh masih hidup di sini loh, masih ketemu sama keluarga, sama orang tua gitu kan. Dulu berpikir mungkin saya tidak umur panjang di negara orang, saya tidak bisa ketemu orang tua saya lagi, mungkin gitu nostalgianya, kalau lebih bersyukur ya sekarang ya. Lebih Negatif thinking dulu ya. Dulu sangat negatif thinking, sudah tidak ada semangat hidup, saya berpikirannya udah kalak kabut pokoknya, seperti itulah. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Udah punya anak ya Kak Ismi? Iya, alhamdulillah sekarang udah punya anak. Satu atau dua? Satu. Masih satu? Satu, masih satu. Itu pengalaman 5 tahun yang lalu. Jadi setelah setahun itu saya nikah, saya punya keturunan. Alhamdulillah sekarang udah dapet anak yang lucu kan. Kayak masih gak yakin gitu, kayak oh sekarang saya udah punya anak loh. Dulu saya tidak yakin kalau saya bisa bertahan lama di negara orang kayak gitu. Mungkin cukup ya Kak Ismi, terima kasih sudah berbagi pengalaman hidupnya dengan saya, dengan kami, dengan semuanya. Itu semua bisa jadi pelajaran ya teman-teman, untuk kita lebih berhati-hati, apalagi kayak Kak Ismi contohnya di negara orang. Ya kita harus lebih berhati-hati, harus berpikir 2 kali, jangan nekat, jangan kayak oh saya pengen ke sini, harus ke sini. Kita harus berpikir 2 kali ya. Harus survei cari tahu di sana cocok nggak untuk kita, di sana gimana gitu. Harus cari tahu, jangan langsung mau keinginan kita, egois pada diri kita sendiri. Ya betul. Oke, baik teman-teman, itu tadi kisahnya Kak Ismi, dan saya berterima kasih kepada Kak Ismi telah sama ini kita semua. Mungkin cukup. Oke, baik, itu tadi pengalaman dan kisah hidupnya Kak Ismilatun Nafiah. Saya berterima kasih kepada beliau telah membagikan cerita kepada saya dan kepada teman-teman semua. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Damn.